Hari ini saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga pupuk eco farming pada lahan sawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan pada lahan sawah yang kelima atau yang terakhir menggunakan pupuk organik eco farming. Ini lahannya yang nanti akan disemprot. Tuh, sudah ada padinya. Karena ini penyemprotan yang kelima atau yang keempat setelah tanam. Jadi kalau hitungan hari yaitu ini hari ke-56 hari padinya sudah muncul atau sudah ada. Untuk melakukan penyemprotan kali ini saya dilakukannya yaitu sore hari karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi biar sore-sore itu agak nggak begitu haus. Ini saya mau menyemprot terus melihat arah angin juga supaya apa? Supaya obatnya ini atau organik ini nggak sia-sia. Jadi kita menyemprot pun harus tahu arah angin. Jadi jangan langsung kita hajar atau melawan angin, melawan arus angin. Maka obatnya itu akan berbalik kepada kita. Tuh. Kali ini untuk dosis saya naikkan menjadi 50 cc. Yang biasanya 40 cc per tangki, jadi ini saya naikkan 50 cc per tangki karena ini ya pasca terakhir penyemprotan. Meskipun ini terakhir penyemprotan dengan eco farming, tapi insya Allah akan selalu dikawal atau selalu dikontrol hari-hari selanjutnya bagaimana perkembangannya yang nanti akan diupload terus pada channel Tani Masa Kini. Ayo kita lihat cara penyemprotannya agar tidak melawan arah angin. Alhamdulillah hari ini penyemprotan hari ke-56 sudah selesai. Ini tangkinya, ini lahannya, itu sudah selesai. Tinggal kita nanti memantau selanjutnya sampai panen. Nanti akan selalu diupload atau diaplikasikan atau diinformasikan pada sahabat tani masa kini. Maka dari itu yang belum subscribe silakan tekan subscribe dan tanda loncengnya agar bisa tahu real pemakaian pupuk eco farming dari lahan ini dari mulai nol atau dari mulai awal di video-video sebelumnya sudah diupload atau diaplikasikan, dan ini umur ke-56 hari atau penyemprotan terakhir peraturan dari PT BES, karena 5 kali semprot ini semprotan yang kelima dari mulai nol semprot lahan terus sampai 4 kali lagi. Ya ini yang semprotan terakhir. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan hasilnya melimpah barokah, amin, go berkah no riba. Salam tani masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya mau ngontrol atau melihat sawah yang diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. 7 hari lagi nanti akan dipanen. Nanti akan dilaporkan hasilnya, tonase dan kualitasnya juga nanti akan dilaporkan. Kita hanya tinggal menunggu matangnya ini ya. Tinggal sebentar lagi karena sebagian itu sudah pada kuning semua. Ini ada beberapa yang belum matang juga. Nanti 7 hari lagi perkiraan nanti akan matang semua. Ini lahannya. Kalau yang 11 itu sudah panen punya orang ya. Itu yang tinggi itu bukan, yang tinggi bukan. Nah ini yang dataran rendah karena ini tanamnya padinya ketan ya, ketan putih. Kalau di sini sih umumnya ketan brendel.
Nah, terus saya lihat di sini alhamdulillah lebat juga. Waktu pengaplikasian pun ada hama ataupun apa, tapi alhamdulillah pupuk organik eco farming masih bertahan sampai ya akan dipanen. Jadi untuk pemakai pemula, kalaupun masih ada keraguan kenapa ada hama, masih ada hama, intinya jangan takut. Kalau masih ada ragu terus takut, boleh juga silakan digunakan pupuk lainnya atau obat lainnya. Yang penting ada jeda penyemprotannya. Karena pupuk organik eco farming ini yang paling utama itu menyuburkan unsur hara tanah. Jadi nanti sekalipun ada pupuk lainnya atau pupuk hama, misalkan ada serangan hama, silakan juga nggak apa-apa disemprot pakai pupuk hama. Nanti lihat hasil dari tonase itu akan berbeda dengan yang tidak memakai pupuk organik eco farming. Dan mudah-mudahan sawah ini atau lahan ini yang punya Bapak Ahmad Yunin nih, lahannya nanti tonasenya akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena memang ini pertama kali menggunakan pupuk organik eco farming atau baru kenal. Nah, dengan keyakinan yang kuat terus diaplikasikan, ya alhamdulillah ini sudah terbukti, insya Allah 7 hari lagi akan panen. Sekarang kita sambil jalan-jalan lihat ininya, lihat butir-butir padinya cukup jauh juga. Tuh, alhamdulillah kan, kalau ini sudah lebat tuh. Terus ya hampir merata lah, tinggal menunggu. Ada beberapa butir ke bawah itu masih hijau. Nanti tunggu sampai matang semua. Ya perkiraan sih 7 hari lagi. Kita lihat punya tetangga nih yang sudah dipanen, sudah diarit ya, di sini tuh sudah diarit. Yang menggunakan pupuk eco farming ini belum. Nah, inilah lahannya. Dari mulai pematang sini sampai ujung ke situ. Ini yang menggunakan pupuk eco farming dengan real. Dengan sedikit ada yaitu pupuk kimianya ya 25%. Memang di sini tidak langsung full karena dikhawatirkan tidak bekerja maksimal karena sudah menumpuk ya, kimia-kimia itu yang sudah bertahun-tahun, maka masih tetap digunakan. Dari sini ke depan, kalau memang dilihat dari atas atau semua itu seperti menguning, tapi kalau dilihat dari dekat atau dipegang tuh masih ada yang hijau. Tapi 7 hari lagi insya Allah mau dipanen. Kita coba muter dan melihat sawah tetangga yang tidak menggunakan pupuk eco farming pun ternyata ya ini lebih awal. Ini lebih awal, kemungkinan 10-12 hari juga belum panen. Nah, kalau ini panennya bareng, berarti pupuk organik eco farming itu ya lebih cepat bekerjanya. Ini waktu penanaman, saya ingatkan lagi, umur padi yang nanti akan dipanen itu kita di sini memakainya metodenya itu 3 bulan atau 90 hari. Waktu penanaman ini kita simpan data itu tanggal 8 Maret. 8 Maret nanti akan dipanen itu tanggal 8 Juni. Itu memang sudah direncanakan. Jadi bagaimana nanti hasilnya umur padi ini 90 hari menggunakan pupuk eco farming dengan yang punya tetangga yang tidak menggunakan eco farming itu bagaimana? Ada seperti balapan apa tidak gitu maksudnya. Kalau memang ini bisa panen lebih cepat ya ini kita katakan ya lebih cepat, karena di sini kami tidak mau membohongi publik atau sawah yang tidak diaplikasikan dengan eco farming kami shoot atau diupload di YouTube itu tidak berani, takut tidak barokah. Makanya motonya itu kan go berkah no riba. Jadi kita yang asli ini menggunakan pupuk organik eco farming.
Jadi tidak ada rekayasa, karena ini menggunakan pupuk eco farming, terus diupdate terus, dilaporkan terus. Mudah-mudahan yang belum berminat, yang nanti berminat juga dengan menggunakan pupuk organik eco farming ini. Dan nanti saya akan terangkan di video selanjutnya, nanti saya akan terangkan habis berapa sih biaya dari 0 sampai panen dengan menggunakan pupuk eco farming. Kemungkinan nanti saya bikin video selanjutnya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tahu berapa, dalam arti biaya itu berapa sih, apakah itu apakah ringan ataukah lebih mahal dengan menggunakan pupuk eco farming. Karena di sini kalau melihat kondisi sama, yang menggunakan pupuk kimia pun ini ya belum panen juga, ini juga belum panen. Jadi nanti saya insya Allah akan mengklarifikasikan biaya real seluruh dari mulai pupuk sampai nanti dipanen itu habis berapa rupiah. Nah, sekarang kita sambil jalan menuju ke situ, sambil melihat-lihat. Ada nih yang punya tetangga mah, ini apa namanya tuh, rebah kena mungkin ada angin jadi rebah. Nah, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video hasil panennya atau video pengaplikasian kalau kita sedang panen. Kemungkinan saya juga akan ikut ngarit insya Allah. Kalau nggak ada halangan, saya juga ikut ngarit. Oh, mudah-mudahan nanti pas saya ngarit di shoot juga buat diupload. Maka tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya. Salam tani masa kini. Go berkah no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Kembali lagi bersama saya di channel Tani Masa Kini. Pada hari ini saya melakukan atau melihat proses pemanenan sawah yang diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Ini sedang dilakukan pengaritan ya, masih awal-awal tuh. Masih awal-awal pengaritan. Jadi hari ini memang rencana pengaritannya tuh tanggal 8 atau umur padinya ini 90 hari ya, 90 hari alhamdulillah sudah pada matang lah. Ada mungkin 1-2 yang hijau, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita lihat dulu proses-proses pengaritan. Nah, kita ada sawah yang punya tetangga nih yang tidak menggunakan eco farming. Pupuk kimia ini menggunakan pupuk kimia dan semprot hama juga samalah ya. Ini perbedaannya belum panen ya, belum panen tuh, masih ada hijaunya agak banyak. Yang hijau-hijaunya tuh masih agak banyak, mungkin sayang lah yang punya ini kalau buru-buru dipanen kan nanti ini takutnya nih kalau dijemur kan nggak keras atau hilang kempes. Dalam satu rumpun pun ada perbedaan ya, perbedaan antara yang menggunakan eco farming dan yang tidak, alhamdulillah. Nah, eco farming ini bisa lebih cepat mematangkan padinya, gitu maksudnya. Tapi kita juga nggak menjelek-jelekan pupuk lainnya, karena ini hanya hadirnya pupuk organik eco farming itu untuk menjadikan solusi supaya petani ini biayanya lebih ringan, tapi hasilnya juga bagus juga gitu. Jadi bukan menjelekkan produk-produk lain, ini hanya solusi dari PT BES ini agar petani itu biayanya lebih ringan dan hasilnya banyak. Karena yang sudah-sudah itu petani mengeluh tuh hasil panen hanya cukup untuk biaya pupuk atau biaya obat. Jadi maka dengan hadirnya pupuk organik eco farming ini, petani-petani mudah-mudahan tidak ada keluhan lagi. Itu pun kalau petaninya mau memakai pupuk organik eco farming. Nah, sekarang kita sudah sampai pada lokasi yang kedua, yaitu yang menggunakan pupuk organik eco farming juga. Ini sedang diarit juga, di depan ada, terus yang di belakang juga ada. Ini
berbarengan ya, berbarengan dengan ada nih sebelah juga mulai panen, bahkan tanamnya lebih awal 10-12 hari panennya bareng dengan ini yang umur 90 hari. Jadi kemungkinan yang punya tetangga tuh umurnya 100 hari lebih, kalau ini 90 hari langsung dipanen. Terus hasilnya juga kuningnya sama. Nah, sekarang ngaritnya saya sudah selesai. Sekarang tinggal pemukulan. Yang jatah saya nih petakan kecil sudah selesai, alhamdulillah. Nanti saya akan mupul, dikumpulkan. Nah, untuk perontogannya kemungkinan besok karena lahan ini pun semuanya belum selesai semua. Nunggu teman-teman yang ngarit ini, bapak-bapak petani yang ngarit ini selesai. Jadi sekalian mesin perontokannya itu besok datangnya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu hasilnya lebih detail lagi, biaya dan hasil tonasenya itu berapa, kemungkinan videonya akan dilanjut besok pagi. Nah, untuk video kali ini kemungkinan cukup sekian proses pemanenan pada hari ini atau pemotongan padi yang nanti akan saya kumpulkan. Semoga ini menjadi hiburan dan juga bermanfaat bagi teman-teman sahabat tani masa kini. Sekian dari saya. Salam tani masa kini. Go berkah no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani masa kini. Hari ini saya sedang melihat yaitu perontogan padi, yaitu yang sawah menggunakan pupuk organik eco farming. Hari ini dirontog dan nanti hasilnya akan diterangkan di sore hari atau kalau sudah selesai nanti. Proses perontogan sedang berjalan. Nih bapak-bapak taninya nih. Dan lihat, mari ke sini hasilnya. Alhamdulillahirabbil alamin, proses perontokan padi yang menggunakan pupuk eco farming sudah selesai dan ini hasilnya ya, hasilnya nih alhamdulillah bagus. Nah, sesuai dengan janji saya akan menerangkan yaitu tentang masalah tonase dan biaya. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Nah, saya mau menerangkan dan menjelaskan bagaimana sawah ini diaplikasikan dengan pupuk organik eco farming. Yaitu pertama-tama sawah lahan ini seluas 6.500 meter ini disewa oleh Bapak Ahmad Yunin. Bapak Ahmad Yunin yaitu member lah ya, member PT Sinergi.
Nah, karena Bapak Ahmad Yunin ini belum pernah menggunakan sama sekali dan penyewaan ini baru pertama kali, maka minta dikawal. Maka itu video-video sebelumnya pun selalu ada gambar saya karena untuk pengawalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai panen. Dan ini hasilnya. Nah, sebelum disewa oleh Bapak Ahmad Yunin ini, keterangan pemilik sah sawah ini sebelum panen sekarang atau panen yang sudah itu, lahan yang seluas 6.500 meter ini cuman menghasilkan tonase yaitu 2 ton 1 kintal. Nah, ternyata setelah menggunakan pupuk organik eco farming ini, alhamdulillah bertambah menjadi tonasenya itu 3 ton 212 kilo. Nah, alhamdulillah di sini ada peningkatan yaitu sekitar 1 ton 1 kintal, kurang lebihnya demikian. Nah, karena ini mau ada dilakukan pengarungan ya sama bandarnya nih, nanti nih akan langsung dilelang ya. Akan langsung dilelang dengan kemungkinan harga sekitar ya 5.000 lah, kurang lebih 5.000. Tuh, kalau 3 ton lebih itu bisa menghasilkan berapa ya bisa dijumlahkan sendiri. Nah, terus saya mau menerangkan biayanya yang sekarang panen ini menghasilkan segitu yaitu berapa. Pertama, Bapak Ahmad Yunin ini yang menyewa lahan ini member dengan 1.600.000 atau eco farmingnya itu mendapatkan 8 ya, 8. Terus harganya itu 1,5 juta karena 100.000 itu untuk biaya administrasi member. Nah, jadi pupuk organik eco farmingnya menghabiskan biaya 1.500.000. Terus kedua ada obat hama keong. Obat hama keong itu habis 150.000. Terus pupuk lainnya yaitu urea menghabiskan 200.000. Terus ada puradan juga di sini 50.000. Terus poska 195.000. Terus ada lagi TS 235.000 dan obat hama waktu itu terserang hama juga 175.000. Jadi dengan jumlah total pemakaian pupuk dan obat-obatan itu 2.550.000 kurang lebih. Itu biayanya. Nah, kalau sebelumnya sesuai pemilik lahan ini yang waktu belum disewa oleh Bapak Ahmad Yunin ini, total keseluruhan biaya itu untuk obatnya saja 4.500.000 untuk obatnya saja, belum biaya traktor dan biaya tanam sekitar habis dana 6 juta. Nah, tapi setelah menggunakan pupuk eco farming ini, Bapak Ahmad Yunin total keseluruhan itu menghabiskan biaya cuma 3.800.000. Jadi obat pupuk lainnya, terus biaya traktor, terus biaya ada yang bikin pematang atau namping, terus ada juga biaya tanam itu 3.800.000. Jadi alhamdulillah ada pengiritan biaya yaitu sekitar kurang lebih 2 juta. Kurang lebih 2 juta ada pengiritan, alhamdulillah. Dan untuk tonase pun alhamdulillah ada peningkatan. Nah, terus inilah hasil akhir real dan nyata memakai pupuk organik eco farming. Ya inilah hasilnya.